Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman. Kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan materi mengenai NPM 18 10 10 40 27 64. Subbab yang pertama akan kami bahas adalah karakteristik hutang. Apa itu hutang atau kewajiban menurut Financial Accounting Standard Board? Menurut Financial Accounting Standard Board, dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, hutang didefinisikan sebagai hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Sama dengan definisi hutang yang dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board, Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 1994, mendefinisikan hutang atau kewajiban, yaitu kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi pada paragraf 62. Adapun dua komponen utama dari definisi yang dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board, yaitu yang pertama adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa, dan yang kedua adalah berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Kewajiban tersebut mungkin timbul dari pembelian barang atau jasa, kerugian-kerugian yang dialami dan harus ditanggung oleh perusahaan, dan sebagainya. Kewajiban yang masih tergantung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Definisi mengenai hutang pada dasarnya serupa dengan definisi aktiva, yaitu tidak mengarah pada sesuatu yang ada di dunia nyata pada sekarang. Definisi tersebut lebih didasarkan pada peristiwa masa mendatang yang belum diketahui terjadinya, maka pengorbanan tersebut belum benar-benar terjadi, dan pengorbanan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang nyata. Objek hutang yang sebenarnya adalah kewajiban yang ada pada saat sekarang. Hutang sering juga disebut dengan klaim atau hak tertentu pihak lain terhadap aktiva suatu perusahaan. Hal ini disebabkan suatu unit usaha dapat memiliki aktiva atau jasa karena adanya pihak lain yang menyediakan dana untuk memperoleh aktiva atau jasa tersebut. Oleh karena itu, jumlah aktiva yang ada pada neraca pada dasarnya merupakan klaim pihak lain terhadap sumber ekonomi perusahaan atau aktiva, sehingga entitas memiliki kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain tersebut. Kemudian kewajiban tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kewajiban pada kreditor dan juga kewajiban pada pemilik. Meskipun kedua pihak tersebut memiliki hak terhadap aktiva, namun keduanya memiliki hak yang berbeda. Yang pertama, kreditor memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dalam kasus likuidasi. Klaim pelunasan tersebut cenderung bersifat pasti, baik jumlah maupun waktu pembayarannya. Dan yang kedua, untuk pemilik, hak atas aktiva hanya didasarkan pada sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi. Konsekuensinya, jika kewajiban timbul, entitas tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dan syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca.
Masalahnya adalah peristiwa masa lalu yang bagaimana yang dapat dijadikan dasar sehingga syarat tersebut terpenuhi. Syarat ini membutuhkan adanya suatu kriteria khusus untuk menentukan apakah suatu kewajiban telah terjadi atau belum. Dalam hal ini, yang dikatakan sebagai peristiwa masa lalu adalah ketika penerimaan barang, bukan saat dilakukannya pemesanan. Kasus unperformed executory contract merupakan bukti mengenai arti penting interpretasi terhadap makna transaksi masa lalu. Executory contract pada dasarnya merupakan kontrak yang belum karena executory contract adalah kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui hutang. Subbab yang selanjutnya adalah terjadinya hutang. Interpretasi terhadap kejadian yang dapat menimbulkan hutang memainkan peranan penting dalam mengakui hutang yang akan disajikan di neraca. Hutang tidak hanya terjadi karena faktor kontraktual yang didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga karena faktor lain yang memenuhi kriteria pengakuan hutang. Pada intinya, interpretasi terhadap terjadinya hutang cenderung didasarkan konsep economic substance over legal form, bukan semata-mata pada aspek yuridisnya. Dengan demikian, apabila ditinjau dari substansi ekonomi suatu transaksi atau peristiwa memenuhi kriteria hutang, otomatis hutang akan diakui dan disajikan dalam neraca. Dalam keadaan yang dapat menimbulkan hutang, ada dua karakteristik yang penting, yaitu kewajiban tersebut sudah ada pada saat itu dan harus merupakan hasil transaksi masa lalu. Jadi, timbulnya hutang tergantung pada terjadinya suatu transaksi atau kejadian yang bersifat eksternal. Transaksi tersebut dapat berupa transaksi keuangan atau kejadian non-keuangan seperti timbulnya kecelakaan yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti suatu kerusakan. Barang atau jasa yang diperoleh oleh suatu unit usaha merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Sebaliknya, kewajiban untuk membayar suatu barang atau jasa yang diperoleh di masa yang akan datang tidak dapat dipandang sebagai hutang. Jadi, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan, sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya. Tetapi ditinjau dari penafsiran semantik, apabila suatu kewajiban dalam kenyataannya memang ada, maka yang paling penting adalah mencatat hal tersebut sebagai suatu hutang tanpa memperhatikan bagaimana terjadinya. Kohler pada tahun 1970, halaman 263, menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kriteria. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. Adapun faktor yang menyebabkan hutang dapat terjadi. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Yang kedua adalah kewajiban konstruktif, timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Ketiga adalah kewajiban equitable, adalah hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Kewajiban equitable dapat dianggap sebagai kewajiban oleh kedua pihak yang terlibat meskipun terjadinya tidak melalui proses hukum. Jadi, kewajiban atau hutang yang dicatat dalam laporan keuangan tidak harus berasal dari kewajiban atau hutang yang sah menurut aturan hukum. Biasanya kewajiban ini timbul karena adanya keharusan untuk membuat pembayaran di masa mendatang demi hubungan bisnis yang baik atau karena kebiasaan pelaku bisnis yang dianggap baik. Poin kedua dari terjadinya hutang adalah unconditional right of offset, yaitu kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya, bukan hutang. Kewajiban tersebut merupakan suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang apabila suatu barang atau jasa telah diterima. Umumnya, akuntan tidak akan mencatat kontrak tersebut apabila tidak ada satu pihak pun yang melaksanakan suatu prestasi kerja. Alasannya, sebelum barang tersedia, kewajiban pembeli terhadap hak penguasaan aktiva ditandai oleh hak pembeli untuk menerima barang tersebut.
Sebelum barang benar-benar ada dan terikat dengan kontrak, maka terdapat satu hak tak bersyarat untuk menguasai aktiva. Sebaliknya, jika barang atau jasa tersebut terikat menurut kontrak, pembeli tidak dapat membatalkan kontrak tanpa membayar barang dan jasa yang disepakati dalam kontrak meskipun barangnya belum diterima. Dalam kondisi tertentu, kontrak yang harus dilaksanakan atas pembelian barang atau jasa dapat tidak dilaporkan bila kewajiban terhadap komitmen pembelian tersebut melebihi nilai barang yang diperoleh. Pencatatan terhadap hutang hanya dilakukan sebesar kerugian yang terjadi dari pelaporan laba bersih dan mengkredit jumlah yang sama dengan debit kerugian yang timbul. Karena pelaksanaan kontrak biasanya mempengaruhi arus kas di masa mendatang, maka pengungkapan terhadap hal tersebut akan relevan bagi investor dan juga kreditor. Atas dasar berbagai sumber terjadinya hutang, secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang harus diakui dalam laporan keuangan bila memenuhi kriteria. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Dan yang kedua, jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Sementara itu, KAM tahun 1990 menyatakan bahwa hutang dapat diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama didasarkan pada hukum. Maksudnya, adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena kewajiban equitable. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme mensyaratkan untuk mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Jadi, rugi atau hutang akan segera diakui jika ada kemungkinan akan terjadi. Pencatatan terhadap rugi atau hutang semacam ini merupakan praktek yang diterima oleh umum. Yang ketiga, substansi ekonomi suatu transaksi. Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Substansi ekonomi berkaitan dengan relevansi informasi akuntansi. Jadi, yang menjadi pertimbangan adalah apakah pencantuman hutang tertentu dalam neraca dipandang penting dan bermanfaat bagi pemakai. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai hutang. Kriteria ini berkaitan dengan reliabilitas informasi. Apabila pengukuran terhadap hutang sangat subjektif atau arbiter, maka lebih baik tidak dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca. Sebab yang ketiga adalah pengukuran hutang. Dalam beberapa kasus, kewajiban timbul dari suatu kontrak yang jumlah dan waktu pembayarannya ditetapkan atas dasar kondisi kontrak. Namun demikian tidak semuanya begitu. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi. Hal ini disebabkan tujuan penyajian hutang biasanya dikaitkan dengan masalah likuidasi. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo, atau besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian sama dengan aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian dikalikan 1 tambah tingkat bunga dipangkatkan min T. Pada tahun 1990, Will menyebutkan bahwa pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan bila yang pertama, elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti. Yang kedua, perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga, klaim atau kewajiban timbul dari transaksi kecuali transaksi executory contract dan perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru. Sebab yang keempat adalah penyelesaian hutang. Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktif atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian, pelunasan suatu hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktif atau jasa kepada pihak lain. Masalahnya adalah apabila hutang dilunasi dengan cara mengeluarkan saham baru. Secara konseptual, pelunasan hutang dengan menggunakan saham tidak dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang, karena disebabkan saham tersebut bukan kelompok dari aktiva atau jasa. Keadaan tersebut berlaku juga untuk pelunasan hutang yang dilakukan dengan menggunakan dividen saham. Pada saat dividen saham diumumkan, perusahaan memang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sahamnya sendiri. Namun, saham tersebut jelas bukan aktiva atau jasa, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang.
kecuali yang diumumkan yaitu dividen kas. Pengumuman tentang pembagian dividen kas jelas akan menimbulkan adanya hutang, karena perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kas di masa mendatang. Dengan demikian, pembagian dividen kas dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, dan konversi kewajiban menjadi ekuitas. Insubstantial dividends dalam penyelesaian hutang. Insubstantial dividends adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas risiko pada kuasa badan perwakilan tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Jadi, menurut Financial Accounting Standard Board, berdasarkan konsep economic substance over legal form, seorang debitur dapat menghapus hutangnya dari neraca apabila debitur tersebut telah menempatkan atau menyerahkan sejumlah tertentu kas atau aktiva moneter lainnya kepada badan perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Dalam kondisi demikian, debitur tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang dan hutangnya dianggap telah dilunasi sehingga dikeluarkan dari neraca. Masih mengenai insubstantial dividends, dalam Technical Bulletin nomor 84/4 Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa hutang tidak dapat dianggap lunas melalui insubstantial dividends apabila aktiva yang ditempatkan atau diserahkan pada badan perwakilan diperoleh pada saat yang sama dengan saat terjadinya hutang. Di samping itu, aktiva yang ditempatkan harus benar-benar bebas risiko. Meskipun insubstantial dividends tersebut dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang, namun secara yuridis atau hukum, perusahaan masih memiliki hutang pada kreditor. Adapun keuntungan dari insubstantial dividends adalah hutang akan berkurang sehingga rasio debt equity menjadi lebih baik, kemudian laba bersih tahun berjalan akan meningkat, kemudian untuk tujuan pajak, untung tidak dapat diakui karena secara hukum masih berkewajiban membayar hutang. Kemudian, pendapatan bunga dari sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan untuk menutup biaya bunga atas hutang obligasi. Masalah yang timbul dari insubstantial dividends adalah kapan hutang akan berhenti diakui. Dari definisi hutang terlihat bahwa hutang dapat dianggap lunas apabila ada aktiva atau jasa yang diserahkan pada pihak lain. Perlakuan terhadap insubstantial dividends ini sering menimbulkan pro dan kontra. Beberapa akuntan juga meragukan perlakuan terhadap hutang yang dilunasi dengan cara ini. Keraguan tersebut timbul terutama bila aktiva yang diserahkan tidak sesuai atau hilang. Dalam kondisi yang seperti ini, bila ternyata aktiva yang diserahkan tidak memenuhi syarat, maka hutang harus dicantumkan kembali dalam neraca. Poin kedua dalam penyelesaian hutang adalah kredit tangguhan. Definisi tersebut meliputi kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban ekonomi. Atas dasar hal tersebut, kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban juga harus dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tangguhan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kredit tangguhan yang sering menjadi masalah laba kotor belum direalisir yang timbul dari penjualan angsuran. Apabila prinsip pengakuan pendapatan atas penjualan angsuran diterapkan, laba hanya akan diakui bila terdapat kas yang diterima atas penjualan angsuran tersebut. Laba kotor belum direalisir merupakan perbedaan antara penjualan dengan kos barang terjual atas penjualan angsuran. Laba kotor belum direalisir sebenarnya bukan merupakan hutang. Hal ini disebabkan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain di masa mendatang. Menurut Financial Accounting Standard Board, laba kotor belum direalisir tersebut sebaiknya dilakukan sebagai pengurangan piutang angsuran. Namun demikian, pendapat tersebut jarang atau tidak diterima dalam praktek secara umum. Ketiga dalam penyelesaian hutang adalah hutang dan rugi kontingensi. Dalam Financial Standard Board Statement nomor 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya satu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Rugi kontingensi sering menjadi masalah dalam pengakuan hutang terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang.
Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa suatu hutang dapat dilaporkan apabila ada kemungkinan yang cukup besar suatu kewajiban harus dibayar di masa mendatang dan jumlah tersebut dapat ditaksir secara cukup. Hutang kontingensi harus diungkapkan dalam laporan keuangan apabila kemungkinan pembayarannya tidak besar dan juga tidak kecil. Hutang kontingensi atau bersyarat yang memiliki probabilitas cukup tinggi antara lain berupa memberikan garansi purna jual atau hutang garansi atas penjualan yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu mengenai konsep ekuitas. Ekuitas pemilik pada dasarnya bukan kewajiban, tetapi merupakan klaim sisa atau residual claim terhadap aktiva. Oleh karena itu, konsep ekuitas tidak dapat didefinisikan tersendiri, terpisah dari aktiva dan hutang. FASB, Statement of Financial Accounting Concept, nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Nah, dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Kemudian yang selanjutnya ada teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan dalam laporan keuangan. Teori ekuitas yang pertama yaitu teori proprietary. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan yaitu aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Oleh karena sudut pandang yang digunakan adalah pemilik, maka pengukuran dengan menggunakan current value dipandang lebih relevan dibandingkan dengan historical cost. Makna laba atau income. Berdasarkan sudut pandang pemilik, pendapatan diartikan kenaikan modal pemilik, sementara biaya diartikan sebagai penurunan modal pemilik. Dengan demikian, laba merupakan kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik. Teori ekuitas yang kedua yaitu teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambahkan dengan modal. Transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Teori entitas cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Perbedaan antara teori proprietary dan teori entitas menimbulkan perbedaan dalam melakukan penilaian aktiva. Teori entitas memiliki dua versi, yaitu yang pertama, versi tradisional.
Menurut pandangan tradisional, perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas atau equity holder, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Kemudian yang kedua yaitu versi baru. Pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Dalam hal ini, aktiva sama dengan ekuitas. Makna laba dalam pendekatan entitas ini, laporan rugi laba lebih relevan dibandingkan neraca. Tekanan teori ini adalah pada aktiva, karena aktiva dipandang lebih real daripada ekuitas. Laba ditahan. Menurut pandangan tradisional, laba dicatat dan ditampung di dalam laba ditahan. Pandangan baru melihat bahwa laba ditahan merupakan ekuitas perusahaan atau investasi milik sendiri. Pandangan baru, kreditor dan pemegang saham dianggap sebagai pihak luar. Bunga pinjaman, dividen, dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya perusahaan karena menurunkan jumlah ekuitas unit usaha tersebut. Kemudian teori ekuitas yang ketiga yaitu teori ekuitas residual. Seorang teoritisi akuntansi, William Paton, tahun 1962, menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Teori ini merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya menjadi aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Ekuitas khusus meliputi klaim dan ekuitas pemegang saham preferen. Tujuan dari pendekatan ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Pemegang saham biasa umumnya dianggap memiliki ekuitas residual di dalam laba perusahaan dan di dalam aktiva bersih pada saat likuidasi. Yang selanjutnya, teori ekuitas yang keempat adalah teori enterprise. Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas, tapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Di dalam teori entitas, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham, sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dalam arti luas, pihak-pihak yang berkepentingan merupakan pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Jadi, bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar dan modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek akuntansi, hal ini berarti tanggung jawab pelaporan keuangan tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditur semata, tetapi lebih luas kepada semua kelompok lain yang berkepentingan dan masyarakat keseluruhan. Kemudian teori ekuitas yang kelima ada teori dana atau fund.
Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan restriksi aktiva. Aktiva menggambarkan jasa prospektif kepada dana atau unit operasi. Hutang merupakan restriksi aktiva khusus atau umum dari dana. Modal yang diinvestasikan mencerminkan restriksi legal atau finansial untuk menggunakan aktiva. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Yang berikutnya ada posisi FASB. Financial Accounting Standard Board atau FASB sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik atau owner equity yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FASB, yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke subbab yang keenam, yaitu laporan nilai tambah atau value added sebagai pelengkap laporan keuangan. Konsep teori enterprise memandang bahwa tujuan perusahaan adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Jadi, tidak hanya kepada pemegang saham biasa, tapi juga kepada para pegawai perusahaan, pemerintah, bahkan pada lingkungan sosialnya. Untuk memberikan laporan kesejahteraan perusahaan kepada beberapa kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan, dapat dilakukan dengan menyusun laporan tambahan, selain laporan keuangan yang biasa, yaitu laporan nilai tambah atau value added statement. Laporan nilai tambah menunjukkan pendapatan suatu perusahaan sebagai kesatuan usaha dan bagaimana nilai tambah ini didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Dari laporan nilai tambah ini, adapun konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah pertama kali diperkenalkan oleh para ekonom pada akhir abad ke-18. Konsep ini dipakai sebagai alat untuk mengukur output bersih suatu perusahaan. Dalam tahun 1950-an, konsep nilai tambah dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli statistik dan ahli manajemen sebagai alat untuk mengukur produktivitas. Oleh karena itu, konsep nilai tambah berorientasi kepada masalah produksi, bukan kepada masalah keuangan. Nilai tambah secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Yang selanjutnya adapun metode penentuan nilai tambah. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai tambah suatu perusahaan, yaitu metode subtraktif dan metode adiktif. Menurut metode subtraktif, nilai tambah perusahaan dihitung dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban output yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan NT sama dengan HP dikurangi BI.
di mana NT adalah nilai tambah, HP adalah hasil penjualan, dan BI adalah beban input. Kemudian menurut metode aditif, nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari laporan laba operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. NT sama dengan BG ditambah LO dikurangi NP, di mana NT adalah nilai tambah, BG adalah beban gaji dan upah, LO adalah laba operasi sebelum pajak dan bunga pos-pos luar biasa, dan NP adalah beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produksi. Metode aditif memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode subtraktif. Dalam hal penyusunannya lebih mudah karena cukup dengan memodifikasi laporan laba rugi. Di samping itu, metode ini mudah pula diterapkan untuk segala jenis bidang usaha. Misalnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan jasa, jasa keuangan, dan sebagainya. C. Penyusunan laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah juga disusun atas dasar konsep akrual dan matching principle. Di samping itu, laporan nilai tambah merupakan laporan hasil operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Dengan metode aditif, laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan mudah dengan mengubah laporan laba rugi. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumus laba ditahan, yaitu hasil penjualan dikurangi total beban input bahan baku dan jasa lain dikurangi biaya depresiasi dikurangi beban gaji dan upah pegawai dikurangi beban bunga dikurangi dividen yang dibayar dan dikurangi pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, untuk menghitung besarnya nilai tambah bersih dapat diketahui dengan persamaan hasil penjualan dikurangi total beban input bahan baku dan jasa lain dikurangi biaya depresiasi sama dengan beban gaji tambah beban bunga ditambah dividen yang dibayar tambah pajak penghasilan ditambah laba ditahan. Kemudian yang ketiga, besarnya nilai tambah kotor dapat dihitung dengan persamaan hasil penjualan dikurangi total beban input bahan baku dan jasa lain sama dengan beban gaji ditambah beban bunga ditambah dividen yang dibayar tambah pajak penghasilan ditambah laba ditahan dan ditambah beban depresiasi. Perbedaan antara nilai tambah bersih dan nilai tambah kotor. Nilai tambah tidak lain adalah kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan dan kekayaan ini akan dinilai terlalu tinggi apabila tidak diakui adanya akumulasi penurunan nilai aktiva tetap karena pemakaian aktiva tersebut. 2. Sesuai dengan konsep konsistensi dan matching antara penghasilan dan beban, maka beban depresiasi harus diperlakukan pula seperti halnya beban input bahan baku yaitu mengurangi hasil penjualan. 3. Nilai tambah bersih menghilangkan adanya perhitungan ganda, sedangkan nilai tambah kotor akan menghasilkan perhitungan ganda karena tidak dikurangkannya beban depresiasi dari hasil penjualan. 4.
Ide suatu perusahaan merupakan hasil kerja kolektif beberapa kelompok orang sesuai dengan konsep nilai tambah bersih. D. Manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama, pengungkapan. Memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Oleh sebab itu, adanya metode alternatif penyajian informasi yang sama akan menghasilkan manfaat bagi banyak pemakai laporan keuangan. 2. Sederhana dan fleksibel. Bentuk dan isi laporan nilai tambah lebih mudah dipahami karena laporan tersebut mengelompokkan pihak-pihak yang ikut menyumbang terciptanya nilai tambah perusahaan. Laporan nilai tambah memiliki fleksibilitas dalam penyusunannya karena dapat disusun atas dasar biaya historis, constant purchasing power, bahkan atas dasar current cost accounting sekalipun. 3. Hubungan industrial. Kelebihan laporan nilai tambah yaitu yang pertama, menggambarkan peranan pegawai di dalam perusahaan. 2. Menaikkan motivasi pegawai di dalam proses penciptaan kekayaan perusahaan. Dan yang ketiga, dapat dipakai sebagai referensi guna menyelesaikan kasus-kasus perburuan. 4. Kebijakan ekonomi. Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi. Oleh karena konsep nilai tambah konsisten dengan analisa input-input yang sering dipakai para ekonomi untuk menghitung pendapatan nasional. 5. Analisis komparasi. Laporan nilai tambah memberikan tambahan kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. E. Kelemahan laporan nilai tambah. Bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka sebab nilai tambah suatu perusahaan, baik sebaliknya laba perusahaan turun. Dengan menyajikan laporan nilai tambah, ada kecenderungan bahwa manajemen akan selalu memaksimalkan besarnya nilai tambah yang pada gilirannya akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. 7. Hutang dan ekuitas menurut IFRS. A. Hutang. IASB menyatakan bahwa 1. Hutang adalah kewajiban, bukan aliran keluar manfaat ekonomi di mana kewajiban tersebut dapat menghasilkan. 2. Hutang harus mampu menghasilkan aliran keluar manfaat ekonomi. Aliran keluar tersebut tidak harus pasti. Probabilitas aliran keluar tersebut memerlukan batas minimum sebelum kewajiban tersebut memenuhi definisi hutang. B. Substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak. Kerangka konseptual juga memberikan petunjuk lebih lanjut untuk menilai substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual sebagai berikut. 1. Beberapa standar menyarankan suatu entitas untuk mengabaikan istilah kontrak jika tidak memiliki substansi komersial atau kurang memiliki substansi komersial. 2. IFRS nomor 10 memberikan petunjuk bahwa suatu hak adalah substantif jika pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeksekusi hak tersebut. C. Eksekutori kontrak dan forward kontrak lainnya. IASB memberikan kriteria sifat dari hak dan kewajiban yang timbul atas dasar eksekutor kontrak dan forward kontrak lainnya yang tidak dapat diakui sebagai hutang. Yang pertama, prinsipnya
aktiva bersih atau hutang bersih timbul dari eksekutori kontrak jika kontrak tersebut dapat dilaksanakan. 2. Setelah permulaan kontrak, salah satu atau kedua pihak dapat mengakui aktiva atau hutang tergantung dasar pengakuan yang digunakan. D. Pengakuan hutang. Menurut kerangka konseptual, entitas akan mengakui hutang jika hutang tersebut memenuhi definisi hutang jika 1. Adalah mungkin bahwa manfaat ekonomi masa datang yang diasosiasikan dengan hutang tersebut akan mengalir keluar dari entitas. Dan yang kedua, hutang tersebut memiliki kos atau nilai yang dapat diukur secara handal. E. Pengakuan hutang. IASB memberikan 3 metode pengakuan hutang, yaitu yang pertama, cost based. Menurut cost based, hutang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima yang ditukar dengan kewajiban atau jumlah kas yang diharapkan untuk dibayar guna memenuhi kewajiban. 2. Current market price. Menurut current market price dibedakan menjadi current cost dan realizable value. Menurut current cost, hutang dicatat sebesar jumlah kas yang belum didiskontokan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Sedangkan menurut realizable value, hutang dicatat sebesar nilai penyelesaiannya. 3. Cash flow based lainnya. Menurut cash flow based, hutang dicatat sebesar nilai sekarang dari aliran kas neto mendatang yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pada kondisi usaha yang normal. F. Ekuitas. IASB mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang. Total ekuitas sama dengan total aktiva dikurangi total hutang sebagaimana diakui dan diukur di dalam laporan keuangan dan tidak menggambarkan nilai dari suatu entitas. G. Akuntansi nilai wajar. Pada awalnya, standar IFRS sering mendasarkan pada historical cost untuk mengukur semua item di dalam laporan keuangan. Tetapi, pada beberapa kasus diberikan pilihan atau opsi dengan pengukuran fair value. Pengukuran nilai wajar atau fair value diterbitkan oleh IASB pada tanggal 12 Mei 2011 lewat IFRS 13 dan diberlakukan mulai awal Januari 2013. Untuk pengukuran IFRS 13 tidak diterapkan pada 1. Share-based payment transaction within scope of IFRS 2 share-based payment. 2. Leasing transaction with scope of IAS 17 lease. 3. Pengukuran yang mirip fair value tetapi tidak sama dengan fair value. Sementara itu, untuk pengungkapan IFRS tidak diterapkan pada 1. Plan aset yang diukur menurut fair value sesuai dengan IASS 19 Employee Benefit Retirement Benefit Plan Investment yang diukur menurut fair value sesuai dengan IAS 25 Accounting and Reporting by Retirement Benefit. Aset yang jumlah recovery-nya dalam fair value dikurangi biaya disposable sesuai IAS 36. Definisi IFRS 13 juga mengandung kata principal market, yaitu pasar dengan volume tinggi dan tingkat aktivitas untuk aktiva atau
hutang, dan most advantageous, yaitu pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aktiva untuk mentransferkan hutang setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.